Halo semuanya, selamat siang, pagi, sore, ataupun malam dimanapun teman-teman berada yang menonton video ini. Nah, pada video ini, saya sama Shena adalah satu kelompok yang mengambil tugas study case mengenai Boost Juice. Untuk mengetahui info lebih lanjut ataupun apa yang akan kita jelaskan mengenai Boost Juice, boleh tolong disimak ya videonya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian dari Boost. Boost adalah sebuah merek minuman jus yang dibuat untuk alternatif kesehatan dan segar bagi manusia yang peduli terhadap kesehatan. Boost pertama kali didirikan oleh Nick dan juga Soraya di Asia Tenggara. Kemudian Boost membuka toko pertama di Kuala Lumpur, Twin Surya Tower, KLCC, Malaysia. Kemudian mereka menyebarluaskan toko-toko yang ada di Asia Tenggara seperti di Singapura, Brunei, Indonesia, dan juga Thailand. Berikut kami tunjukkan beberapa produk atau menu yang berada di Boost Juice. Nah, sebelum teman-teman mendengarkan penjelasan lebih lanjut, saya akan memberitahu apa saja yang bakal ada di dalam video ini. Yang pertama, ada pengertian SDG. Lalu yang kedua, tujuan dari dibuatnya SDG. Lalu yang ketiga, purpose. Purpose sendiri itu seperti cara kita menempatkan diri kita sendiri sebagai manajer Boost dalam menangani masalah-masalah yang ada. Lalu yang keempat ada SDGs Access. Lalu yang kelima ada SDGs Select. Lalu yang keenam ada solusi dalam menangani masalah-masalahnya. Lalu yang terakhir ada SWOT-nya. Sekarang saya akan masuk ke pengertian dari SDGs. SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk 17 tujuan dan target global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun berkembang pada Majelis Umum PBB pada bulan September 2015. Goals dari SDGs tersendiri, SDGs itu dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global termasuk kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. Nah, setiap tujuan SDGs itu memiliki target tertentu yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Nah, teman-teman bisa lihat di slide di atas ini adalah purpose kami dengan cara kami menempatkan diri kami sendiri sebagai manajer Boost Juice Indonesia. Di situ dijelaskan bahwa jika kami sebagai manajer Boost Juice Indonesia, kami akan fokus kepada inovasi produk dan pengalaman pelanggan untuk meningkatkan penjualan kami. Lalu kami juga akan menerapkan strategi pemasaran yang lebih kreatif dan melatih karyawan-karyawan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer yang ada. Selain itu juga, kolaborasi dengan komunitas lokal juga pastinya akan membantu merek kami lebih memperkuat merek kami dan menarik lebih banyak pelanggan untuk membeli produk kami. Kelebihan dari Boost Juice yang berada di SDGs yang pertama itu ada di nomor 3, yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Lalu yang kedua itu ada di nomor 14, yaitu hidup di bawah air. Yang ke-8 itu adalah pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Pertama-tama saya akan menjelaskan yang nomor 3 terlebih dahulu, yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Di misi kesehatan dan kesejahteraan yang baik yang berada di SDGs, yang pertama itu ada mengurangi penyakit dan kematian akibat bahan kimia dan polusi berbahaya. Nah, Boost Juice itu mengurangi secara signifikan jumlah kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. Lalu yang kedua itu misinya adalah bahan baku yang berkelanjutan. Nah, gelas jus Boost itu menggunakan bahan yang ramah lingkungan, yaitu kertas yang tidak terbuat dari plastik, bahan kimia. Dan juga menurut website resmi Boost Juice menggunakan sedotan plastik dan kertas daur ulang sehingga mengurangi paparan masyarakat terhadap penyakit akibat bahan kimia tersebut dan mengonsumsinya. Lalu Boost juga menggunakan bahan mentah seperti buah organik atau produk lokal untuk mengurangi jejak karbonnya. Lalu saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu nomor 14, kehidupan di bawah air. Misi kehidupan di bawah air SDGs yang pertama itu mengurangi polusi laut, yaitu mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi laut, khususnya dari aktivitas di darat, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.
Lalu yang kedua itu melindungi dan memulihkan ekosistem dengan mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan. Lalu mengambil tindakan untuk restorasi guna mencapai lautan yang sehat dan juga produktif. Berdasarkan penelitian Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati tahun 2016, sampah plastik di laut membahayakan lebih dari 800 spesies. Oleh karena itu, Busjus mengambil tindakan untuk mengurangi sampah plastik dengan kemasan ramah lingkungan. Terakhir, saya akan menjelaskan kelebihan dari Busjus yang nomor 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Misi dari SDGs ini, yang pertama itu ada penciptaan lapangan kerja, yang kedua itu ciptakan dukungan untuk usaha kecil. Busjus itu menciptakan lapangan kerja yang dapat menunjang perekonomian masyarakat. Jadi Busjus ini membuka lowongan kerja untuk remaja-remaja yang membutuhkan ekonomi atau uang untuk kehidupan selanjutnya, dan juga untuk masyarakat yang kekurangan. Lalu yang kedua itu Busjus dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan petani buah, sayuran, dan padi. Hal ini dapat menguntungkan bagi usaha kecil yang meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain dari kelebihan, produk pasti memiliki sebuah kekurangan juga. Nah, kekurangan dari Busjus ini yang berada di SDGs itu ada di nomor 3, kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Meskipun berada di kelebihan, yang nomor 3 ini juga berada di kekurangannya. Lalu yang nomor 6 itu air bersih dan sanitasi, yang ke-10 itu berkurangnya kesenjangan. Pertama-tama saya akan menjelaskan kekurangan yang berada di nomor 3, yaitu kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Beberapa produk menggunakan tambahan gula yang dapat memengaruhi masalah kesehatan masyarakat seperti obesitas, diabetes, dan lain-lain. Lalu solusi yang dapat dilakukan adalah berkolaborasi dengan ahli gizi untuk merancang produk yang lebih sehat dan memberikan rekomendasi konsumsi yang lebih seimbang. Lalu yang kedua itu dapat merancang produk yang bebas gula atau menggunakan pemanis alami agar tetap lezat tanpa resiko kesehatan. Yang ketiga, memberikan informasi nutrisi, kandungan gula, dan lain-lain dengan jelas pada kemasan sehingga konsumen dapat menentukan pilihan yang lebih baik. Kekurangan yang kedua itu ada di nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi. Pembuatan jus pastinya memerlukan penggunaan air dalam jumlah yang banyak. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memengaruhi ketersediaan air bersih dan berdampak pada ekosistem setempat. Solusi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, memastikan sumber air yang digunakan untuk produksi tidak menghambat ketersediaan bagi masyarakat dan ekosistem lokal. Yang kedua, bekerja dengan organisasi lingkungan untuk memantau dan mengurangi dampak produksi terhadap sumber daya air. Yang ketiga, membuat produk yang membutuhkan lebih sedikit air. Itu bisa misalnya dengan produk berbahan dasar bubuk, atau yang digunakan untuk kafe-kafe, yaitu cairan yang kental, kemudian dicampurkan dengan buah-buahan. Kekurangan dan solusi yang terakhir berada di nomor 10, yaitu mengurangi kesenjangan. Harga produk yang tinggi dapat mempengaruhi kelompok berpendapatan rendah. Lalu solusi yang dapat dilakukan itu ada 4, yaitu memperkenalkan variasi produk dengan harga yang lebih terjangkau sehingga dapat diakses oleh masyarakat berpendapatan rendah. Lalu yang kedua dengan mengembangkan produk yang lebih sederhana, murah, dan tetap sehat agar dapat menarik perhatian lebih banyak konsumen. Yang ketiga itu melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang memberikan akses lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu program kesehatan gratis dengan produk Jus Booster. Lalu yang terakhir mengembangkan program diskon untuk pelajar, kelompok berpenghasilan rendah, dan lain-lain, atau sistem poin yang memberikan keuntungan bagi pelanggan setia atau reguler. Nah, di sini saya akan menjelaskan SWOT yang pertama. Strength-nya ada brand recognition, pengenalan merek. Boost Juice is a well-known international brand, enhancing consumer trust, and also Boost Juice has a strong reputation and brand recognition in various countries. Yang berarti
Boost Juice ini adalah brand internasional dan sudah pastinya tersebar luaskan di luar negeri. Dan reputasi Boost Juice sendiri ini tinggi. Lalu yang kedua ada weakness-nya, premium pricing. Mahalnya harga dari produk kami. Higher prices compared to local competitors may limit access for some consumers. Dengan mahalnya harga kami, pastinya banyak pelanggan yang tidak mau membeli produk kami karena mahalnya harga. Lalu yang ketiga, opportunities, health trends. Increasing consumer interest in healthy lifestyles provides growth opportunities for nutritious products. Kita bisa membuat produk baru yang lebih sehat lagi dan bisa menarik perhatian pelanggan untuk menjalani hidup yang sehat. Lalu yang keempat, threats. Intense competition. Many local and international brands offer similar products, increasing market competition. Di sini intense competition ini banyak saingannya. Kayak produk-produk jus yang biasa suka dibeli di pasar, atau mungkin udah ada yang mengcopy atau memplagiat dari usahanya Boost Juice sendiri ini. Nah, sekarang SWOT yang kedua. Strength-nya, innovative product range. Offers a diverse selection of smoothies and fresh juices that cater to health-conscious consumers. Lalu yang kedua, weakness-nya, limited food options. Dikitnya pilihan makanan. Soalnya mereka fokus ke minuman. Focus primarily on beverage, which may not appeal to customers looking for food items. Lalu yang ketiga, opportunities, market expansion, opportunity to open more outlets in big cities or new area. Mungkin Boost Juice sendiri bisa lebih sukses jika mereka bisa membuka lebih banyak cabang di kota-kota besar yang ada. Lalu yang keempat, threats. Changing consumers' preference. Shifts in consumer tastes may impact sales. Ya, itu untuk SWOT yang kedua. Lalu SWOT yang terakhir, strength-nya adalah engaging customer experience. Vibrant store atmosphere and efficient service enhance customer satisfaction. And then the second one, weakness. The weakness is location dependency. Success is heavily reliant on prime outlet locations often in malls. Kebanyakan bus ini di mall adanya dan tidak berdiri di gedung sendiri biasanya. Lalu yang ketiga, opportunities. Project innovation. Opportunity to introduce new flavors and products to attract a broader customer base. Membuat menu yang baru biar bisa lebih banyak menarik perhatian pelanggan untuk mencoba flavor yang baru. Lalu yang keempat, threats. Economic fluctuations. Economic downturns can affect consumer spending habits and purchasing power. So that's the last SWOT. Dan itu adalah last SWOT dari video kami.